Mongol dari balik pepohonan dan masuk kampung. Anggota KKB Papua ini tak takut ditembak TNI Polri. Melansir dari poskupang.com, ada saja tindakan anggota KKB Papua meski aparat TNI Polri siaga di daerah itu, tapi KKB Papua tak henti-henti melancarkan aksi kejahatan. Sambil membawa senjata api, seorang anggota KKB Papua melakukan aksi teror. Dia menyusup masuk kampung seolah sedang mengejar musuh dan tidak mempedulikan keselamatan diri. Dari sebuah video yang viral di media sosial, anggota pasukan yang dipimpin Egyanus Kogoya ini mengenakan pakaian loreng yang terlihat mulai lusuh. Mulanya pria yang mengenakan baju loreng itu terlihat memasuki sebuah kampung dengan membawa senjata api. Ia bergerak dengan cepat dari satu rumah ke rumah yang lain sambil mengintip-intip. Pria itu sesekali melepaskan tembakan. Tak lama kemudian, pria yang satu ini meninggalkan teras rumah tersebut lalu bergabung dengan anggota KKB lain yang berada tak jauh darinya. Mereka kemudian bersembunyi di balik pepohonan, lalu secara bergantian mengintip musuh yang dikhawatirkan berada di depannya. Setelah tahu bahwa situasi di kampung itu aman demi pergerakannya, anggota KKB tersebut lantas meringsek maju ke dalam kampung. Sementara pada saat yang sama, terdengar beberapa kali bunyi tembakan senjata api di kampung tersebut. Dalam video yang viral itu, anggota KKB tersebut seakan sedang mengejar musuh. Namun hingga di tengah kampung, anggota KKB tersebut tak menemukan satupun musuh yang dikejarnya. Tak diketahui di wilayah mana anggota KKB tersebut melancarkan aksi. Tak diketahui pula siapa yang memimpin anggota KKB tersebut meringsek masuk kampung. Namun dalam beberapa detik yang tampak dari video viral itu, terlihat asap sudah tebal mengepul tinggi dari sebuah rumah. Diduga asap api itu bersumber dari sebuah rumah penduduk yang diduga dibakar oleh komplotan anggota KKB. Rupanya saat menggempur kampung tersebut, pria berseragam loreng itu tidak sendirian. Ia bergerak bersama anggota KKB yang lain dan datang dari arah yang berbeda. Rupanya kampung tersebut diserbu dari berbagai arah oleh pasukan TPN PBOPM. Dalam penyerangan itu tak terungkap kabar apakah ada korban jiwa atau tidak dalam insiden tersebut. Namun dari video itu terlihat meski tanpa korban jiwa, tapi ada korban material berupa rumah warga yang dibakar. Hingga durasi video viral itu berakhir, hanya beberapa detik yang memperlihatkan peristiwa rumah penduduk itu terbakar. Hanya saja tak diperlihatkan siapa yang membakar rumah tersebut dan siapa pemilik rumah tersebut. Yang diperlihatkan hanyalah detik-detik saat anggota KKB tersebut meringsek masuk kampung tersebut. Diperlihatkan pula saat melancarkan aksi, anggota KKB itu membawa senjata api laras panjang, pistol, dan senjata tradisional berupa busur dan anak panah. Anggota KKB itu sama sekali tidak mengenakan pelindung kepala berupa helm anti peluru, juga rompi anti peluru. Mereka ternyata nekat berperang hanya dengan mengandalkan senjata api tanpa mempedulikan keselamatan. Mungkin senjata api itulah yang menjadi sumber bagi anggota KKB merasa bisa melawan TNI Polri yang merupakan pasukan terlatih kebanggaan NKRI. Oleh karena itu, untuk diketahui, hingga saat ini KKB masih dinyatakan sebagai organisasi teroris di Indonesia. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa terus mengambil tindakan tegas dalam rangka penegakan kedaulatan wilayah NKRI. Tindak tegas yang diambil pemerintah Indonesia adalah terus mengirimkan pasukan TNI Polri ke wilayah Papua. Tugas utamanya adalah menegakkan wilayah kedaulatan NKRI sambil melakukan tindakan persuasif guna menghentikan aksi KKB yang terus melancarkan tindakan kriminal di daerah itu. Selama ini, KKB tak henti-henti melakukan penyerangan ke TNI Polri.
Bila aksi tak menuai hasil, maka KKB tak sungkan-sungkan melampiaskan emosi kepada warga sipil. Hingga saat ini tak terhitung lagi jumlah warga sipil yang tewas akibat tindakan kejam anggota KKB. Warga sipil yang menemui ajal di tanah Papua itu tak hanya rakyat biasa seperti tukang ojek maupun para pekerja, juga karyawan swasta. Tercatat sejumlah korban adalah aparat sipil negara ASN, baik guru, bidan maupun perawat, bahkan dokter sekalipun diperlakukan sewenang-wenang. Dalam melancarkan aksi, anggota KKB itu melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Pada saat itulah mereka melancarkan aksi secara kejam dengan mempersetankan rasa peri kemanusiaan. Atas tindakan nan bengis itulah aparat TNI Polri dihadirkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi rakyat Papua. Lantaran kehadiran aparat TNI Polri itu tak hanya untuk aspek keamanan nyaman rakyat, tetapi juga menyatu dengan rakyat sehingga KKB Papua tak terima dengan hal itu. Para oknum anggota KKB pun melancarkan aksi provokasi dengan tujuan menjauhkan rakyat dari aparat TNI Polri. Selain itu, mereka juga merekrut anak-anak dan remaja agar menjadi anggota KKB. Perekrutan itu dilakukan dengan berbagai cara, di antara adalah mengiming-iming diberi pekerjaan. Setelah termakan iming-iming, anak-anak dan remaja Papua itu malah dilatih berperang, dipersenjatai, dan akhirnya berperang melawan TNI Polri. Terhadap semua aksi kriminalitas oleh KKB di Papua, itulah warganet menderaskan doa agar aparat TNI Polri dilindungi selalu dalam melaksanakan tugas kenegaraan demi kesejahteraan rakyat Papua.